Baik, tadi dari Mbak Dwi sama Mas Revo sudah menjelaskan tentang bagaimana sih tips-tipsnya belajar, kemudian pengalamannya dalam berorganisasi dan olimpiade. Selanjutnya, pasti nggak asing kan dengan narasumber kita yang satu ini. Nah, baru-baru ini warga Matematika UM mendapat kabar yang gembira dan bangga atas pencapaian Mas yang satu ini yang telah meraih penghargaan honorable mention-nya dalam ajang bergengsi IMC International Mathematics Competition 2020 dan KN MIPA Nasional 2020. Ya, kita sambut Mas Rofiud Darojat. Selamat pagi. Ya, Pak. Apa nama suara saya? Iya, dengar. Iya. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang di Malang atau di rumah, Mas? Di Malang, di kampus ini sekarang. Iya, jadi saya kampus terus makan tidur di kampus. Nyalong. Ya nampaknya Mas Rofiud di kampus ya Mas. Ada kegiatan apa Mas? Kangen kampus atau gimana? Kok di kampus Mas? Cari wifi. Ada. Mau download game. Jangan ditiru ya adik-adik. Ini tidak baik loh ditiru kayak saya ini. Jadi kesibukannya ngapain aja nih Mas? Ya cuma wifi-an, KPL. Tidak ada lagi. Ya, Mas Rofiud ini 2017 offering A juga ya? Iya, offering A 2017. Nah, kalau Mas Rofiud sendiri nih udah berkecimpung di bidang matematika sejak kapan, Mas? Sebenarnya itu saya tuh sudah minat matematika tuh sejak SD ya. Cuma pertama kali ikut olimpiade itu pas kelas 5 SD kayak gitu. Cuma karena SD ku desa, pelosok, yang kalau notabene-nya siswanya masuk itu aja sudah alhamdulillah. Jadi olimpiade itu kayak bukan jadi patokan utama gitu loh. Gitu. Iya. Jadi terus ya Mas dari SD, SMP gitu. Kenapa? Sampai sekarang ya, dari SD berarti ya Mas ya? Iya. Lama sampai sekarang ya Mas? Iya, cuma pas waktu SMA itu minat saya matematika tuh berkurang gara-gara basketan. Dulu kan saya kan suka basketan gitu loh. Jadi agak berkurang gitu loh. Cuma pas kuliah ini saya tertarik lagi gitu. Soalnya kan waktu saya mau masuk UM itu siapa saja sih? Apa sih yang keren dari UM gitu? Ternyata profesor-profesornya, dosen-dosennya tuh pembina AIMO kayak gitu. Mahasiswanya itu ada seperti Mas Ilham, Mas Muin, Mas Waikar, Mas Firman gitu. Karena ternyata dari UM juga bisa ya bersaing di tingkat nasional kayak gitu. Jadinya saya juga bersemangat lagi gitu loh ke olimpiade kayak gitu. Jadi mungkin bisa ceritain Mas sedikit perjalanannya, perjuangannya pas waktu belajar olimpiade misalkan. Dengar-dengar Mas Rofiud ini di bangku SMP sudah berprestasi ya Mas di kancah nasional ya? Oh ya, ketika saya Ceritakan. jadi dulu pas SD itu saya tuh belum ada prestasi apa-apa ya, cuma masuk 5 besar kabupaten, tapi itu saya sudah senang banget gitu. Soalnya saingannya saya kuat. Terus pas SMP itu ternyata saya ketemu saingannya saya lagi yang di kabupaten kayak gitu. Terus diseleksi kan, ada 3 tahap seleksi untuk jadi tim olimpiade. Nah, ternyata saya tuh juga bisa bersaing. Terus dibina sama SMP dan ternyata temannya saya olimpiade itu tidak konsisten gitu, tidak bertahan gitu loh. Jadi kuncinya kalau kalian sudah menekuni suatu bidang, usahakan itu kalian tuh konsisten, ikut terus latihan. Nanti hasilnya juga dapat kok kayak gitu. Kan pemenang itu bukan siapa yang hebat dari awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Yes. Mantap.
Nggak tahu. Nah, mungkin ada nggak Mas tips dari Mas Rofiud nih buat kita belajar gitu? Terlebih di perguruan tinggi kan kayak apa ya, materinya itu ya nggak mudah, kayak misalkan aljabar linier, kalkulus dan itu makanannya sangat susah. Nah, gimana tipsnya dari belajar ala Mas Rofiud nih? Gimana Mas? Oh, kalau pertama saya itu harus punya target besar gitu. Jadi pas maba itu kan saya kan awalnya kan agak keteteran gitu, soalnya kan saya kan masuk rumah sakit kan waktu itu kan, jadi agak keteteran. Sedangkan yang lain sudah dapat materi ini, jadi saya tuh harus ngejar gitu. Dan target saya itu pas waktu SMP, waktu semester 1 dan semester 2 itu target saya tuh kalau bisa itu saya tuh sudah paham Unreal, paham kalkulus, sama paham kombinasi atau matematika diskrit. Caranya gimana buat menyelesaikan semua itu? Atau gimana sih caranya supaya paham? Jadi kalian target besar itu dibagi ke target-target kecil. Jadi ada tahap-tahapannya kayak gitu loh. Jangan langsung. Kalau kalian langsung, ya nanti hang kalian kayak gitu. Semisal kayak gini, saya ingin belajar kombinasi atau diskrit. Pelajari yang dasar-dasar dulu, misalkan aturan perkalian, aturan permutasi, aturan kombinasi kayak gitu. Habis itu nanti tingkatkan lagi apa di sana. Nanti ada kayak ruk polinomial kayak gitu. Jadi hubungannya polinomial dengan kombinasi kayak gitu. Terus nanti ditingkatkan lagi ke generating function kayak gitu. Dari generating function ditingkatkan lagi ke kayak relasi rekursif kayak gitu. Jadi bertahap, jangan langsung kayak gitu. Terus konsisten. Jadi kalian tuh punya target, misalkan target kecil, dalam seminggu ini saya tuh harus paham materi sampai sini gitu. Perlahan tahan kayak gitu. Oke. Ya, jadi yang satu yang saya tangkap dari Mas Rofiud ini, jika kita punya kemauan, tentukan targetnya dan keep istiqomah. Nah, di sini bagi adik-adik juga atau bagi siapapun warga matematika UM ya, jangan takut, kita di sini bisa belajar ya Mas bareng. Nah, di sini kan ada yang mewadahi yaitu KMUM ya. Nah, kebetulan di sini KMUM atau Komunitas Matematika Universitas Negeri Malang, ketuanya ini Mas Rofiud ya Mas ya? Iya. Iya. Ya, sampai sekarang ya. Gimana ya? Yang 18 udah mau ini. belum lengser. Nah, di sini Mas bisa nih sering-sering dengan kita, apa sih KMUM dan bagaimana sih kayak sejarah singkat gitu ya yang melatar belakangi adanya KMUM ini. Jadi kayak gini loh, KMUM itu kan komunitas matematika UM. Itu sebenarnya kayak komunitas yang didirikan mahasiswa UM tanpa dinaungi oleh UM gitu loh, tapi isinya anak-anak mahasiswa matematika UM. Terus kegiatannya apa aja sih di KMUM itu? Jadi kegiatannya di KMUM itu kayak belajar bareng, pemantapan materi, sama persiapan olimpiade. Jadi biasanya kalau ada event-event olimpiade, jadi kita persiapkan mahasiswa matematika UM dengan belajar bareng untuk persiapan olimpiade kayak gitu. Makanya kan nggak heran kalau yang lolos final atau yang juara-juara atau yang biasanya jadi delegasi itu biasanya anggota mahasiswa yang ikut komunitas KMUM, karena mereka itu sudah dipersiapkan gitu loh, kayak gitu. Terus untuk sejarah singkatnya ya dulu gini, karena kita tuh dulu punya satu tujuan ya, kan dulu kan saya kan juga sering ngeluh soalnya persiapan olimpiade di UM itu kayak mendadak gitu loh, kadang cuma 1 minggu atau 2 minggu sebelum lomba itu baru diseleksi, baru dibina, seminggu baru dibina gitu. Dulu ketika saya MED di ITB pas semester 2 itu ada pembinaan, jadi saya dengan Mas Muin itu belajar di kereta ya Mas. Jadi belajar di kereta, jadi kan ada persiapan itu ngerasa kurang, akhirnya
saya dengan teman-teman itu juga inisiatif, ayo buat komunitas biar bisa belajar bareng, sharing-sharing bareng dengan kakak tingkat, dengan siapa aja yang mau belajar bareng, sehingga ada persiapan lebih dan memberikan hasil yang lebih baik gitu loh, ketimbang kita tuh belajarnya dadak-dadak gitu kan. Toh kalau kita belajar bareng juga hasilnya lebih maksimal daripada kita belajar sendiri, karena ada pandangan kayak gitu kan, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya, yang belum kenal KMUM itu apa. Jadi terima kasih ya Mas, terima kasih untuk Oh Mas iya. Rofiut. Ya, oke, sangat memotivasi sekali. Ya baik Mas Rofiut, nanti kita sambung lagi. Oke. Baik, selanjutnya ada juga nih Mas Muin yang telah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat datang Mas. Apakah bisa mendengar suara saya? Mas Muin? Masih di mute Mas Muin ya? Sinyal mungkin sinyal. Masih di mute Mas. Mungkin kendala sinyal ya Mas Muinnya. Ini sepertinya dia sedang ada di Dua Kota Malang ini, atau mungkin karena ada acara jadi Mas Muin nggak bisa rame atau gimana? Jadi gini aja, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, ke pembicara selanjutnya aja ya. Ya baik, mungkin bisa lanjut ke Mas Faikar dulu ya? Begitu. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung khususnya untuk maba angkatan 2020. Ya, selamat datang. Ini apa yang perlu saya ceritakan ini? Mas Faikar nih sekarang lagi di mana Mas? Oh ya, saya sedang di rumah di Sidoarjo pinggiran di selatan Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Jabon. Mas Faikar nih asli Sidoarjo ya berarti ya? Iya betul. Ya. Kita sharing-sharing santai aja ya Mas ya? Iya, sharing-sharing santai. Ya gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus kalau boleh tahu nih kesibukannya selama pandemi nih apa aja nih kesibukannya Mas Faikar? Ya, alhamdulillah karena sudah tidak ada kuliah, jadi kesibukan saya hanya mengajar anak-anak Olimpiade, baik di suatu sekolah atau privat, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang saya jadwal saya ada setiap harinya, walaupun tidak full tapi ada. Jadi lumayan lah buat nambah-nambah penghasilan. Karena ini kalian perlu memanfaatkan komunitas Olimpiade ini juga ya, karena tentunya kita yang sudah terbiasa di Olimpiade itu berbeda dengan mahasiswa pada umumnya begitu. Jadi ketika ada suatu sekolah yang ingin mencari pengajar Olimpiade, tentunya yang dicari adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah terbiasa ikut Olimpiade seperti itu, dan itu banyak lowongan. Jadi kalian itu bisa kalian jadikan motivasi untuk kalian lebih semangat belajar Olimpiade ini, seperti itu. Dan juga kalau saya salah satu alasan Olimpiade itu malah untuk untuk memicu semangat. Jadi kalau cuma kuliah saja, semangatnya jadi biasa-biasa saja begitu. Tapi kalau kita punya target di Olimpiade, tentunya semangat belajar kita juga akan meningkat karena tuntutannya lebih tinggi seperti itu.
Ya, baik seperti itu ya kalau dari Mas Faikar nih. Iya. Oke, Mas Faikar nih termasuk apa ya, banyak juga ya prestasinya di kancah internasional maupun nasional. Nah, sejak saya maba dulu kan pernah pas di acara HMJ diisi oleh Mas Faikar nih. Nah, Mas Faikar nih berhasil meraih honorable mention ya Mas ya di Iya. IMC juga, dan Di bisa pergi ke luar negeri 2016. juga gitu ya. Gimana Mas, Iya, bisa betul. sharing ke kita gitu? Gimana? Oh iya, jadi kalian patut bersyukur di matematika ini karena di KN MIPA seperti yang diikuti Mas Rofiud dan mendapatkan honorable mention itu khusus bidang matematika itu ada lanjutannya, yaitu IMC yang biasanya kalau kondisi normal tidak ada pandemi seperti ini dilaksanakan di Bulgaria. Seperti itu. Jadi itu hanya ada di bidang matematika loh. Bidang yang lain fisika, kimia, biologi tidak ada. Jadi fisika, kimia, biologi kalau sudah KN MIPA dapat medali ya sudah selesai. Tapi kalau di matematika itu ada lanjutannya. Setelah kalian mendapatkan honorable mention atau medali di KN MIPA, itu ada seleksi lagi untuk IMC di Bulgaria. Nah, itu kalau saya dulu sekalian cerita perjalanan di KN MIPA, dulu namanya ONMIPA ya. Jadi saya baru ikut mewakili UM itu semester 4. Jadi semester 2 saya masih belum ada apa-apanya di sama kakak-kakak tingkat. Nah, semester 4 sudah bisa mewakili UM tapi belum bisa tembus ke nasional. Nah, ini tentu saja kakak-kakak kalian Mas Rofut dan lain-lain, terutama Mas Muin ini, dia sudah 3 kali sampai nasional bahkan. Kalau saya di waktu semester 4 itu nggak bisa sampai nasional, jadi terhenti di tingkat wilayah Jawa Timur. Nah, saya karena kegagalan itu sebaiknya kita jadikan motivasi yang lebih tinggi. Jadi artinya kita, wah belajar kita masih kurang nih, harus lebih semangat belajar lagi, seperti itu. Nah, jadi ketika semester 6 saya alhamdulillah mengikuti lagi mewakili UM dan saat itu tembus ke nasional dan sendirian waktu itu. Jadi kebetulan hanya saya yang dari UM yang ke nasional. Nah, tentunya kalau sendirian kan tentunya saya sendiri jadi harapan satu-satunya UM untuk menjadi medali. Nah, itu tentunya kalau dibilang beban ya sebenarnya beban, cuma kita positive thinking aja, kita lebih semangat belajar dan tentunya kita lebih bisa seperti privat ke dosen-dosen. Ketika kita mengerjakan soal ada kesulitan, kita bisa bertanya ke dosen, tapi juga tentunya dengan etika yang baik ya, melihat apakah dosen tersebut sibuk atau tidak gitu. Dan alhamdulillah pada akhirnya di tahun 2016 itu saya mendapat medali perunggu waktu itu. Medali perunggu, peringkatnya kalau nasional peringkat 14. Nah, dari peringkat 14 totalnya kalau dari medali emas sampai honorable mention dulu ada 20 orang. Ada 20 orang itu diseleksi untuk mengikuti IMC ke Bulgaria dan itu diambil 9 waktu itu. Diambil 9, tentunya kita harus kerja keras lagi nih. Dari peringkat 14 harus masuk 9 besar, ya kan? Kalau dilihat-lihat dari peringkat, waduh susah ini. Apalagi, nah seperti yang kalian tahu, ITB, UI, UGM itu setiap tahun pasti ada yang mewakili. Nah itu jadi semangat lagi untuk kita lebih belajarnya lebih banyak seperti itu. Nah alhamdulillah saya juga nggak nyangka waktu itu bisa lolos masuk 9 besar. Jadi waktu itu saya peringkat 6 dari 9 yang diambil. Nah alhamdulillah itu jadi momen kesempatan pertama saya ke luar negeri waktu itu. Jadi harus ya pertama kali ngurus paspor dan lain-lain. Dan alhamdulillah kan pertama kali keluar negeri langsung ke Eropa. Bulgaria itu setelahnya Turki, jadi sudah masuk Eropa. Alhamdulillah, jadi suatu pengalaman yang cukup berharga buat saya. Pertama kali ke luar negeri dan mengikuti Olimpiade di internasional.
Nah, waktu itu ya tentunya saya kesulitan ya, terutama masalah mental juga. Kita ketemu dengan orang-orang Eropa yang tinggi-tinggi dan lain-lain gitu, ada sedikit nervous dan lain-lain. Akhirnya ya alhamdulillah masih dapat honorable mention. Waktu itu poin saya cuma 14 dari 20. Dari 100, sorry. Dari 100 poin cuma 14 poin. Nah, itu bisa kebayang ya susahnya di Olimpiade internasional. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selesai dapat honorable mention. Nah, di tahun 2017 itu sebelumnya waktu 2016 ada pengumuman bahwa yang sudah IMC sudah tidak boleh ikut lagi di ONMIPA waktu itu ataupun IMC. Jadi saya sudah lepas, sudah nggak mikirkan Olimpiade lagi. Jadi fokus ke skripsi sampai akhirnya mengalami berbagai macam kegagalan. Oh ya, saya juga bukan dari anak OSN loh. Saya bahkan tidak pernah OSN tingkat provinsi. Jadi kalian yang